bersabda, afatul ilmi al-khuyala. Penyakitnya ilmu itu adalah kesombongan. Itu yang bisa menyebabkan ilmunya enggak berkah, ilmunya tidak manfaat. Seharusnya kan orang kalau tambah ilmu, tambah takutnya kepada Allah, tambah tawaduknya, tambah kenal terhadap kekurangan dirinya. Malah ini kadang-kadang dia meremehkan orang lain, bahkan antara dia dengan orang yang alim yang lainnya saling menjatuhkan. Siapa sih dia? Anak kan keluaran Hadramut misalnya, anak kan lulusan Mesir. Siapa sih gurunya dia? Kan ada di desa. Guru anak terkenal. Baca kitab apa sih dia? Paling top bacanya kitab Sulamut Taufik. Kalau anak udah hatam ratusan kitab. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Ngomongnya ada pelentat-pelentot. Kalau kita kan ngerti, orang bisa bicara bahasa Arab. Orang yang demikian ini justru dia akan menjadi jatuh martabatnya di sisi Allah karena ilmunya. Dengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaquluna qad qara'na al-Qur'an faman aqra'u minna wa man a'lamu minna. Thumma iltafata ila ashabihi wa qala ulaika minkum ayyuhal ummah ulaika hum waqudun nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok manusia, mereka tadi itu hafal Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, tapi itu hanya sekedar aja ada di mulut, jadi bahan bacaan, bahan ceramah, bahan berbicara, bahan cerita. Ke leher aja nggak sampai, apalagi ke dalam hati. Tidak membekas dalam batinnya, hanya dalam mulutnya saja. Bacaan Al-Quran tidak menjadi nur dalam hatinya. Orang yang demikian ini selalu dia akan menyatakan, siapa yang lebih ngerti daripada aku? Siapa yang lebih alim daripada aku? Kata Nabi, ulaika minkum ayyul ummah. Mereka itu orang yang punya sifat itu dari kamu, umat Muhammad juga. Tapi yang demikian ini, ulaika hum waqudun nar. Mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi bahan membaranya api neraka. Enggak tambah bener. Karena itu tambah ilmu harus dibarengi dengan tambah tawadhu. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang membuat orang itu menjadi sombong, yaitu dengan amal dan ibadahnya. Dia sebenarnya yang diharapkan adalah bagaimana manusia tadi itu mengakui dia, menyanjung dia, mengunggulkan dia. Dia merasa sudah bangun masjid, dia merasa sudah punya pondok, dia merasa muridnya banyak, dia merasa menjadi da'i ilallah, sehingga meremehkan yang lainnya. Apa sih dia? Dia kan cuma sholat 5 waktu aja. Dia kan puasa cuma Ramadan. Kalau aku mulai kecil udah puasa Senin Kemis. Aku alhamdulillah, nyombong ke dirinya.
Wirid-wirid itu aku baca setiap hari. Quran itu setiap 3 hari sekali aku hatam. Membanggakan ibadahnya, meremehkan ke yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i syarran an yahgira akhahul muslim." Cukup menjadi nilai jelek pada seseorang kalau dia udah menghinakan saudaranya dia yang muslim, meremehkan saudaranya dia yang muslim. Diceritakan ada seorang di Bani Israel itu yang banyak bermaksiat sehingga dia nyatakan Khali' Bani Israel, orang yang keterlaluan dah, banyak salahnya di antara kaum Bani Israel. Yang kedua adalah orang yang sangat banyak ibadahnya di antara Bani Israel sehingga dijuluki Abid Bani Israel, orang yang ahli ibadah di antara Bani Israel. Saking hebatnya ini Abid sampai dia tampak karomahnya. Orang yang ahli ibadah Bani Israel ini saking hebatnya tampak karomahnya sehingga dia kalau jalan nggak pernah kena sengat panasnya matahari, selalu dinaungi awan. Selalu dia dinaungi awan. Ketok keramatnya. Satu saat orang yang ahli ibadah ini ketemu dengan orang yang ahli maksiat yang keterlaluan ini. Dalam hati orang yang ahli maksiat, ya Allah, untungnya aku bisa ketemu dengan orang ahli ibadah. Aku ini udah terkenal orang bejat, preman. Aku ingin duduk sebentar, mudah-mudahan dapat berkahnya orang yang ahli ibadah ini. Aku bisa tobat, aku bisa menjadi baik. Insya Allah berkat syafaatnya ini orang, aku akan selamat. Duduk itu orang yang ahli maksiat bersama orang yang ahli ibadah dengan bersih hati. Orang yang ahli ibadah melihat, ini kenapa orang yang preman ini kumpul sama kita? Nggak pantas kalau aku duduk sama orang ini. Udah terkenal orang ini suka berbuat yang tidak-tidak. Marah dia, ada apa kamu kumpul di sini? Pergi kamu ke teman-temannya kamu. Nggak perlu kamu dekat dengan aku. Jangan kamu membuat namaku cemar. Menyombongkan diri, menghinakan ke yang lainnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan ke Nabi Bani Israel ada di zaman itu, murhuma falyasta'nifa al-amal faqad ghafartu lil khali' wa ahbattu amal al-abid. Katakan kepada dua orang ini, baik itu yang ahli maksiat maupun yang ahli ibadah, suruh ngulangi semua amalnya dari pertama. Suruh memulai lagi dari pertama. Yang ahli maksiat dengan tawaduknya, suruh memulai dia karena sudah aku ampuni dosanya. Yang ahli ibadah dengan kesombongannya, suruh mulai lagi dia beramal karena aku hapus pahala amalnya karena kesombongannya. Malah dalam riwayat yang lain, karomahnya yang dia dinaungi dengan awan tadi itu, ketika bangun itu orang yang ahli maksiat meninggalkan orang yang abid, berpindah itu awan kepada orang yang ahli maksiat karena tawadhu dan tobatnya. Tercabut karomah dan kewaliannya orang yang ahli ibadah karena kesombongannya. Sebab yang kedua, orang itu sombong karena melihat amal dan ibadahnya. Yang ketiga, orang itu bisa menjadi sombong karena sebab nasabnya, keturunannya. Merasa dirinya turunan orang yang baik, datuk-datuknya orang yang bagus, disombong-sombongkan.
Kadang-kadang, wah dia turunan orang yang putih-putih, yang bersih-bersih, yang ganteng, disombongkan. Turunan negro dicaci, dihina. Belum tentu. Dia orang Arab, banggakan kearabannya. Menghinakan yang Jawa, yang Madura, yang Cina. Belum tentu. Kata Nabi SAW, la fadla li Arabi ala ajami, wala abyad ala aswad, kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada keunggulan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab, bodoh di sisi Allah. Tidak ada keunggulan antara orang yang putih di antara orang yang hitam, sama di sisi Allah. Semua kamu itu turunan Adam, dan Adam itu dari tanah, bodoh tuh kalau mai gawe. Keutamaan itu karena takwa kepada Allah. Membangga-banggakan nasab, menyombong-nyombongkan nasab, itu bukan satu hal yang baik. Seharusnya bagi orang yang mempunyai nasab yang baik, yang bagus, semakin tawadhu, semakin dia menjaga keluhuran daripada kemuliaan nenek moyangnya, bukan akhirnya menghinakan kepada yang lainnya. Terputus nantinya turunannya orang soleh, misalnya datuk-datuknya ulama aulia, cucunya menjadi sombong, bodoh lagi sombong misalnya, terputus. Itu orang alim, tawadhu datuknya, cucunya bodoh sombong, terputus rantaian emasnya. Coba kalau dia meneruskan, dia juga tawadhu, dia juga orang yang alim, dia juga orang yang ahli ibadah, terus berantai emas sampai ke bawah. Apalagi hanya sekedar turunan raja. Turunan raja, belum tentu raja itu ada di surga, di akhirat. Mungkin dia masuk ke dalam neraka. Karena itu pernah dua orang bercaci-cacian. Di zamannya Nabi Musa ini, dua orang bercaci-cacian. Yang satu mencaci, kamu itu siapa? Kamu itu orang rendahan aku. Lihat, fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, sampai 10 nasabnya disebutkan. Lihat, semuanya orang terhormat. Yang satu jadi presiden, datukku jadi raja, ini jadi perdana menteri, ini sebutkan semuanya. Akhirnya Allah mewahyukan, katakan kepada si fulan, wahai Musa, bahwa 9 datuknya itu semuanya di neraka dan dia menjadi yang ke-10. Belum tentu. Karena itu yang paling penting, kalau kamu itu punya nasab yang baik, jadi orang baik, insya Allah berkat nasab kamu yang bagus, termasuk Allah wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, diikuti oleh anak cucunya dengan dasar iman, maka akan diikutkan dia bersama nenek moyangnya nantinya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat yang menyebabkan sombong, yaitu kecantikan, keindahan tubuh. Biasanya perempuan, dia membangga-banggakan kecantikannya. Raini misalnya, kalau aku cantik, kalau dia rai gedek dobol pisan misalnya. Wah, dia membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Padahal dia nggak tahu bahwa Allah itu tidak menilai dari bentuk tubuh, hati. Orang yang cantik, tercantik sekarang pun belum tentu besok cantik. Mungkin dia sebentar lagi kena api, wajahnya hancur. Mungkin kecelakaan, jahitan semuanya. Mungkin dia kena stroke, perot. Belum tentu yang sekarang cantik atau tampan itu besok akan tampan dan cantik, belum tentu. Karena itu, ketika ada seorang perempuan masuk ke Nabi SAW
Sayyidatuna Aisyah, dia menyatakan, ya Rasulullah, dia itu segini ya, mengisyaratkan seakan-akan orang itu pendek. Kata Nabi SAW, serius Nabi menanggapi, qad ibtagtiha, kamu sudah menghibah wahai Aisyah, kamu sudah mengguncing, ini dosa wahai Aisyah. Takut Siti Aisyah, ngomong gitu aja ditanggapi serius, kenapa? Itu penghinaan, nggak boleh. Segini ya Rasulullah ya, kelihatannya remeh, tapi itu bagi Nabi bukan lucu. Itu adalah satu hal yang sangat berbahaya, karena nantinya dari ucapan itu menghinakan kepada orang muslim, dan menghinakan orang muslim berarti menjadi satu kesombongan yang bisa menjatuhkan martabat nantinya. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, sebab seseorang menjadi sombong karena harta. Wah, karena dia kaya menghina orang yang melarat. Apa sih yang kamu punyai? Kursiku aja itu loh. Itu harganya seluruh harta kamu, nggak bisa beli kursiku. Sendalku aja ini lebih baik daripada pakaian kamu semuanya. Jam Rolexku ini, insya Allah beli ente 70 bisa. Misalnya menghina orang dengan hartanya, menyombongkan dengan hartanya. Padahal betapa banyak orang yang punya harta masuk neraka karena kesombongannya. Tuh lihat Qarun, itu lihat Fir'aun, masuk neraka karena kesombongannya, nggak manfaat semuanya. Seharusnya kan tambah dia dikasih nikmat, tambah syukur, tambah mengkufuri itu nikmat, menyombongkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Belum tentu yang sekarang kaya besok kaya, rumahnya terbakar, habis. Rumahnya hangus, habis. Ada banjir bandang, habis. Yang keenam, sombong dengan kekuatan. Oh, jago, ahli pencak, ahli silat. Kena demam berdarah, nggak bisa silat dah dia. Kena penyakit stroke, nggak bisa silat dia nanti. Udah kena stroke, atau lalat itu loh, yang nempel ada di tubuhnya, nggak bisa tangkis dia. Nggak usah sombong orang dengan kekuatannya. Sakit gigi aja udah membuat dia nggak berdaya kok. Sakit mencret aja udah dia lemes, tidur aja. Kok mau membanggakan dengan kekuatannya? Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, orang itu sombong karena banyak pengikutnya. Tuh lihat bagaimana muridku, alhamdulillah, semua ini adalah muridku. Siapa yang mengambil ilmu daripada aku? Bangga dia kalau ditutkan kemana-mana. Kalau dia omongannya didengarkan sama orang, wah, da'i ilallah. Pengajiannya banyak, dia akan senang, dia membanggakan, dia menyombongkan dirinya. Padahal kadang-kadang muridnya masuk surga, dia dalam neraka. Belum tentu. Karena itu orang yang demikian tadi itu hendaknya sadar dirinya bahwa penilaian itu bukan karena banyak pengikut, banyak pendukung. Kadang-kadang orang yang dolim juga banyak dukungannya. Orang yang fajir banyak yang cinta kepadanya. Sebenarnya dia akan semakin tawadhu karena dia mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu dengan ditutupnya dia, ditutup kekurangannya dia, ditutup kesalahannya dia. Kalau dibuka, nggak ada yang mau dekat sama dia. Inilah sebab-sebab daripada orang yang bisa sombong.
Karena itu sekali lagi jadilah orang tawadhu dalam segala keadaan supaya mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.